Tadi ini yang mendesakkan oligarki kapital. Kaum oligar yang nyaman dengan kekuasaan hari ini. 3 skenario yang mereka ciptakan. Plan skenario A-nya 3 periode. Plan B-nya penundaan pemilu. Plan C-nya mendukung calon boneka yang bisa mereka setir kalau terjadi pemilu di 2024 nanti. Calon boneka siapa? Saya nggak tahu calon boneka, yang jelas sudah ada deklarasi boneka itu. Nah, 3 agenda kelompok oligarki kapital inilah yang dominan sekarang, mencoba dipaksakan, didiktekan 3 agenda ini nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari kita dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan sekalian, kembali kita mengikuti isu-isu sosial politik terkini yang masih terkait dengan masalah isu-isu penundaan pemilu oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan kali ini ada berita yang dimuat di Republika Merdeka, ya, yang di Twitter hari ini, portal Republika Merdeka Twitter, dengan judul "Bukan cuma isu perludem endus penundaan pemilu tergambar dari anggaran dicicil pemerintah". Jadi itu judul beritanya. Tapi sebelum kita ke situ, saudara sekalian, memang seperti yang kita pernah membuat video sebelum-sebelumnya, isu kembali digulirkan beberapa waktu terakhir, kurang lebih seminggu atau 2 minggu terakhir ini, bermula dari Ketua DPD RI Lanyala Mataliti yang sebelumnya berjuang supaya pemilu tepat waktu, kurang lebih berapa bulan lalu, ya. Kemudian dia juga mengajukan memprotes, memajukan ke MK supaya parlemen threshold itu presiden threshold itu dinolkan, dan mereka kalah. Kemudian beberapa waktu kemudian berbalik arah, dia mendukung Presiden Jokowi diperpanjang masa jabatannya atau bila perlu pemilu ditunda, dan kembali dia menganjurkan supaya Presiden Jokowi membuat karena tidak bisa amandemen Undang-Undang Dasar, maka dia bikin dekret untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan lain sebagainya, pemilu ditiadakan. Beberapa waktu kemudian disambut oleh Ketua MPR Bambang Susatyo, dan juga kita sudah tahu semua, minta supaya karena kondisi politiknya agak memanas, alasannya coba dicari untuk supaya pemilunya ditunda dan presiden diperpanjang masa jabatannya. Disambut oleh peneliti yang pemilik Indobarometer, Direktur Eksekutif Indobarometer, Dr. M. Khodori, meminta pemilu tidak perlu ditunda, tetapi presiden boleh mencalonkan diri untuk periode ketiga kalinya. Dengan begitu kan tetap juga Undang-Undang Dasar 1945 harus diamandemen, dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan sekalian, ada yang menarik juga selain berita ini, dari rentetan itu ditanggapi oleh salah satu anggota DPR dari PDIP DPP, yaitu Masinton, yang membongkar skenario, ya, yang mencoba membongkar skenario rejim untuk 3 periode pemilu ditunda, kemudian diperpanjang, kemudian pemilu ditunda, dan terakhir adalah ada, nanti kita muatkan beritanya sekalian dengan videonya. Nah, dalam kaitan ini, saudara sekalian, walaupun dibantah oleh pemerintah sendiri, oleh terutama presiden sejak awal membantah tentang hal itu, dan dia mengatakan berulang-ulang bahwa itu melanggar konstitusi. Selain tidak tersedianya di dalam konstitusi alas argumennya, juga itu dianggap sama dengan menabok mukanya sendiri. Tetapi itu kan kemudian usulan-usulan penundaan, perpanjangan masa jabatan dan sebagainya itu kan
awalnya berasal dari lingkaran presiden sendiri, yaitu para menteri-menteri, diantaranya Pak Menteri Bahlil, Halildia, kemudian Erlangga Hartarto, kemudian Pak Luhut Panjaitan dan lain sebagainya. Itu dari awal tahun atau tahun kemarin. Belakangan 2 minggu terakhir ini muncul dari orang-orang yang kita sebutkan tadi. Walaupun dibantah, dan kemarin juga kita sudah saksikan kawan-kawan sekalian, partai politik juga telah mengundi nomor undinya, dan masing-masing partai politik sudah mendapatkan nomor-nomor partainya untuk menuju pemilu. Tetapi tadi saya katakan Perludem itu satu lembaga pemantau sekaligus pemerhati sosial politik ya di Indonesia, suatu LSM lah. Ya, baiklah kita bacakan bagaimana analisa mereka terhadap isu tersebut. Saudara sekalian, isu yang digulirkan sejumlah pihak terkait penundaan pelaksanaan pemilu serentak 2024 dinilai tidak hanya sekadar wacana, namun ada indikator yang dianggap cukup menggambarkan kemungkinan itu. Nah, jadi dia bilang bukan hanya wacana saja, tapi ada secara diam-diam, mungkin secara serius, mereka mencoba menangkap upaya-upaya ke arah situ yang dicoba direkayasa sedemikian rupa ya, tidak ini. Karena kemarin juga rekayasa bahwa misalnya dari sisi ekonomi mereka menakut-nakutkan bahwa Indonesia ke tahun 2020 akan gelap karena ada ekonomi dunia akan memburuk dan berdampak kepada Indonesia. Nah, itu juga bagian dari nakut-nakutkan supaya mereka bisa masuk penundaan pemilu, undang-undang dasar atau perpu dan segala macam. Nah, inilah rejim ini ya. Rejim ini kalau ini benar ya, memalukan dan cukup mengkhawatirkan. Hal tersebut disampaikan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu Demokrasi atau Perludem, yaitu peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Kahfi Adlan Hafiz dalam diskusi Sekretariat Kolaborasi Indonesia bertajuk Anggaran Pemilu 2024, Mitigasi Titik Rawan Sabotase Demokrasi di Hotel Cemara Merkur Menteng, Jakarta Pusat. 15 Desember 2022. Jadi ada hujan ya di tempat, jadi kita tutup pintu biar agak ini. Jadi saudara sekalian, mereka dengan anggaran yang dicicil ya, anggaran pemilu yang dicicil membuat KPU atau penyelenggara pemilu tentunya akan mengalami kesulitan untuk menyiapkan pemilu ya. Apalagi yang tadi saya katakan bahwa opini dicoba dibangun dari pemerintah bahwa ekonomi kita akan memburuk di masa depan. Ada juga alasan dari ada relawan Pak Jokowi minta supaya Pak Jokowi diperpanjang masa jabatannya 2 tahun saja. Itu baru kemarin-kemarin ini. Jadi luar biasa memang rekayasa yang coba dilakukan oleh, apakah itu rekayasa serentak dari Pak Jokowi dan pendukung-pendukung, termasuk Pak M Kodari yang juga doktor, tetapi ya Allah, ini orang tidak punya idealisme ya, lebih pada pragmatisme aja dia ini. Nah, kita lanjut terhadap penjelasan Perludem tadi. Ia menjelaskan isu penundaan pemilu yang kembali digulirkan oleh pejabat pemerintah, kali ini oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo dan Ketua DPD RI Lanyala Mataliti, memunculkan situasi indikasi negatif bagi demokrasi Indonesia. Ya, kita sudah mengatakan tadi ya, saudara sekalian. Masih banyak pejabat publik yang menggulirkan isu penundaan pemilu, terutama pejabat-pejabat yang punya kewenangan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Dia memandang tarik ulur isu penundaan pemilu oleh pejabat yang memiliki kewenangan regulatif meski diwaspadai oleh seluruh masyarakat. Penundaan pemilu tentu penting untuk kita tolak sebab melanggar prinsip pemilu yang bukan hanya luber jurdil namun juga harus periodik. Meski pada pertengahan tahun lalu Presiden Joko Widodo hingga Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan telah menjamin
bahwa pelaksanaan pemilu serentak 2024 akan tetap berlangsung, ada satu aspek yang mesti diperhatikan masyarakat karena bisa menjadi pemicu penundaan pemilu benar-benar terjadi. Kita apresiasi beberapa bulan lalu telah dinyatakan komitmen Presiden dan Menko Polhukam terkait jaminan pemilu 2024 tetap terselenggara. Akan tetapi, hingga hari ini masih banyak hal yang kami khawatirkan. Salah satu contoh karena distribusi anggarannya dicicil. Anggaran pemilu oleh pemerintah. Oleh karena itu, dari fenomena terkait pencarian anggaran yang dicicil ke dalam 3 tahap, yaitu dari total 76,7 triliun, tahap pertama di tahun 2022 direncanakan dicairkan sebanyak 8 triliun. Kemudian pada tahun 2023 sebanyak 23,8 triliun dan pada tahun 2024 sebanyak 44 triliun. Namun pada tahap pertama pada tahun 2022 ini anggaran yang diturunkan baru mencapai 3,69 triliun atau hanya sekitar 45,8% dari komitmen yang disetujui antara KPU RI bersama Komisi 2 RI dan pihak pemerintah. Maka kami masih melihat ini sebagai potensi penundaan pemilu yang tetap ada. Padahal Undang-Undang Dasar 45 merupakan penggaransi pemilu yang periodik, sehingga potensi amandemen kelima Undang-Undang tapi menjadi berbahaya melihat kondisi saat ini. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian penjelasan dari Prudem dan melihat gelagat-gelagat pemerintah dan partai-partai penguasa yang ketua-ketuanya tadinya mencoba melempar isu untuk penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden. Itu terkait dengan itu mereka mencurigai adanya ketidakseriusan pemerintah dalam hal misalnya pengucuran anggaran ke KPU dan Bawaslu misalnya. Nah, saudara sekalian, dalam kaitan ini saya ulangi bahwa anggota DPR Kalsara Komisi 2, kalau bukan Komisi 3, Komisi 2, Pak Masinton Pasaribu itu tegas mengatakan ada skenario yang dibangun oleh rejim ini. Yang pertama, plan A adalah mengajukan calon presiden untuk ketiga kalinya. Kalau tidak bisa, mengajukan memperpanjang masa jabatan presiden. Kalau tidak bisa, mencalonkan presiden boneka. Nah, itu yang kemudian dia mengatakan itulah rencana rejim ini, punya plan untuk atau punya rencana A, rencana B, rencana C. Bahkan ada beberapa rencana lagi, tapi nanti kita mudah-mudahan kita bisa sodorkan videonya untuk menambah penjelasan kita tentang secara terselubung atau samar-samar. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa dibohongin atau tertipu. Ternyata di balik seluruh agenda terselubung itu ada pemerintah punya keinginan untuk menunda pemilu atau dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Alasan-alasan selama ini dilempar oleh beberapa pejabat negara, Ketua MPR, Lanyala Mataliti, bahkan jauh sebelumnya oleh beberapa pembantu presiden. Itu alasan yang tidak masuk akal dan tidak jelas. Bahkan dari relawan Jokowi, asal relawan Jokowi meminta karena Pak Jokowi itu ada 2 tahun yang terpotong karena mengurus COVID. Jadi alasan yang sangat merengek sangat merengek. Ya ini mungkin karena seperti yang dikemukakan oleh Ketua Jomannya, Immanuel Ebenezer, mengatakan bahwa asiknya para relawan dan termasuk para pejabat negara ini menikmati kekuasaan sehingga mereka ingin memperpanjang masa jabatan mereka tanpa pemilu, tanpa dukungan rakyat, tanpa pilihan rakyat. Dengan keserakahan yang berlimpah di dalam hati mereka ingin menikmati ini lebih panjang, seperti yang dikemukakan oleh Immanuel Ebenezer. Nah, saudara sekalian, itulah kira-kira komentar kita, tambahan kita tentang soal isu penundaan pemilu ini yang sekarang ini lagi juga viral, lagi hot, hangat-hangatnya soal ini di berbagai media sosial maupun di media online yang diberitakan oleh berbagai kalangan. Salah satunya adalah Perludem ini. Nah, baik kawan-kawan sekalian, demikianlah video kita ini, mudah-mudahan bermanfaat dan
mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.